kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat, hidayah, dan inayahnya kita bisa hadir di video conference PPIJ yang keempat. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil hisab. Terima kasih banyak kepada para partisipan, khususnya kepada narasumber yang sudah bersedia mengisi acara workshop online PPIJ, dan juga kepada moderator, juga kepada ketua PPIJ yang selalu memfasilitasi kegiatan workshop online di akhir pekan seperti sekarang, seperti malam ini. Pertama-tama saya ingin memberitahukan kepada para partisipan, saya sudah mematikan semua speaker partisipan, jadi mohon untuk kenyamanan dan ketenangan workshop online tidak menyalakan kembali ya Bapak Ibu, agar kita bisa fokus pada isi materi. Yang kedua, untuk pertanyaan di sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa menuliskan atau mengetik di room chat, lalu nanti moderator akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu. Dan yang terakhir, yang ketiga, ada absensi di room chat Bu, di akhir sesi, yaitu di sesi tanya jawab nanti ada petugas yaitu Kak Agus yang akan men-share absensi, karena kita bagi yang mengisi absen nanti akan dapat e-sertifikat. Dan selanjutnya yaitu pemateri kita saat ini yaitu Bapak Adi, penerbit Gubuk Senja. Selamat datang Pak Adi. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti yang insya Allah Kak Momol yang akan membacakan CV-nya. Dan yang kedua yaitu moderator kita yang tak kalah menariknya dan kerennya. Di sini saya akan membacakan Pak Moderator, yaitu Bapak Maulana Yusuf yang akrab disapa Kak Momol. Alamatnya Jalan Pangeran Antasari nomor 5 Jakarta Selatan. Lahir di Jakarta 4 April. Samaan kita Pak. Tempat tugas SDN Cipete Utara 15 pagi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pendidikan S1 PGSD UHAMKA, S2 Pendidikan Dasar UHAMKA, dan yang terakhir pernah mengikuti Short Study Journal Akademik Universitas Sains Malaysia. Riwayat pekerjaan mengajar di UHAMKA, dosen UHAMKA Prodi PGSD tahun 2009 sampai dengan 2014. Karya-karya dari Kak Momol atau Pak Maulana, yang pertama buku cerita sains, Momol Si Petualang, edisi hewan dan tumbuhan. Lalu yang kedua, mohon maaf Ibu, bagi yang speakernya masih nyala, tolong dimatikan ya Ibu. Ini kamu bikin itu. Sebentar ya Pak, saya sambil melihat. Lalu buku-bukunya karya tulis dari Kak Momol, yaitu buku best yang kedua, buku best practice berjudul Terbaik dari Aku Untukmu. Yang ketiga, buku Rindu Bersekolah, kumpulan puisi. Yang keempat, buku Surat Rindu, buku antologi Serta Kasih, buku puisi. Mohon maaf Bapak Ibu, yang mic-nya masih menyala, tolong di-mute. Buku puisi Rahasia Hati, dan yang terakhir buku antologi Cerita Anak Serpihan Mimpi. Nah, itu karya-karya dari Pak Moderator kita malam ini.
Dan selanjutnya saya serahkan acara workshop online yang keempat kepada Kak Momol. Silakan Kak Momol. Baik, terima kasih Bu Is yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi moderator dalam kegiatan kita malam hari ini. Selamat datang dan juga saya ucapkan terima kasih Pak Aditama yang Halo telah ya. meluangkan waktu dan kesempatannya untuk sama-sama berbagi kepada guru-guru hebat Nusantara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam. saya Maulana Yusuf. Saya di sini ditugaskan untuk menjadi moderator dalam kegiatan kita malam ini, workshop virtual bersama guru-guru hebat se-Nusantara. Tak lupa ini saya perlu ingatkan kembali kepada guru-guru hebat Nusantara, ini adalah program dari PPIJ yang telah sah dan legal baik secara hukum, dan ini adalah program kita untuk bersama-sama meningkatkan mutu serta kualitas diri kita sebagai guru dengan sosok pembina yang sangat luar biasa, yaitu Pak Haji Turman yang selalu membimbing kita, memotivasi kita, dan juga Bapak Ibu beberapa jajaran dari founder-founder yang hebat yang luar biasa sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik dan lancar. Baik, untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu guru hebat se-Nusantara, hari ini temanya sangat menarik. Seperti tadi pagi, ini kalau dilihat dari partisipannya, wow, luar biasa sekali. Rupanya guru-guru hebat se-Nusantara memang sangat haus akan ilmu. Ini merupakan satu indikator baik untuk kita sama-sama bergerak. Nah, baik, mempersingkat waktu, saya di sini akan membacakan biodata dari sang narasumber kita yang memang sangat luar biasa sekali. Saya mendapatkan CV-nya, wow, ini bisa kita ikuti jejak-jejak langkah. Oke, namanya Pak Aditama. Beliau adalah guru sekolah dasar. Beliau juga sebagai seorang penerbit Gubuk Senja Pustaka dan pegiat literasi, penulis, dan trainer menulis. Maka cocok sekali beliau dijadikan sebagai narasumber yang akan berbagi ilmu serta informasi kepada kita semua terkait dengan penulisan, literasi, dan lain sebagainya. Ini ada jejak rekam yang sangat baik sekali dari Pak Aditama. Beliau merupakan peserta terbaik literasi tingkat nasional Kesharlindung Kemdikbud tahun 2017. Beliau juga pernah menjadi juara 1 lomba menulis artikel pendidikan di tingkat Kota Cirebon 2017 serta penghargaan anggota PGRI berprestasi tahun 2017, penghargaan Wali Kota Cirebon kategori guru penulis dan pegiat literasi dalam Anugerah Pendidikan Kota Cirebon tahun 2018 dan 2019. Kemudian menjadi guru inti perlindungan guru TK Nasional Kemdikbud 2019, juara 1 guru berprestasi Hilang suaranya. 2019, juara 3 best practice PGRI, serta penulis 12 judul buku fiksi dan non fiksi. Wow, ini luar biasa sekali ya jejak langkah Pak Aditama. Yang sangat mengagumkan, dan juga banyak sekali karya-karya yang telah diterbitkan oleh sebelumnya seperti novel Gelap Itu Tak Pernah Ada, Abel Miau Putih, Menulislah Sebebas-bebasnya Kamu Suka, Senja dan Jingga Merah Putih, Dunia Kita, serta beberapa jenis buku non fiksi dan fiksi yang telah dilahirkan oleh tangan handal dari Pak Aditama. Mungkin itu perkenalan singkat dari sosok narasumber kita hari ini. Selanjutnya, jika ingin menanya atau bertanya kepada narasumber, nanti akan dibagi beberapa sesi. Silahkan chat di dalam komentar atau chat yang ada di aplikasi Webex Bapak Ibu Guru semuanya. Nanti akan saya bacakan dan akan saya sampaikan kepada narasumber kita. Selanjutnya Pak Aditama, saya serahkan kepada Pak Aditama. Persilahkan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terdengar nggak? warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Suara saya nggak? selalu jelas? Jelas. Oke. Terima kasih sebelumnya tadi sudah dibuka
Ya, perkenalkan nama saya Adi Tama, saya tinggal di Cirebon. Kebetulan saya guru SD. Kebetulan beberapa tahun terakhir ini saya aktif di literasi. Jadi saya memang berada di lajur itu sudah mungkin sekitar 4-5 tahun ya. Bahkan sebelum gerakan literasi nasional itu launching di Kemdikbud. Sebelum ke tema kita malam ini, tema kita itu membukukan karya ya, membukukan karya tulis ilmiah. Saya kasih pengantar dulu. Jadi karya tulis ilmiah sebenarnya merupakan sebuah tulisan yang berada di tahap sulit itu. Kalau kita bicaranya tahapan tulisan gitu ya, karena kita saja mengenal karya tulis ilmiah minimalnya mungkin di bangku mahasiswa, ya kan? Itu skripsi sebelum kita selesai S1, tesis sebelum kita selesai S2 gitu, atau sudah jadi guru PTK, PTS gitu. Di bangku SD, SMP, SMA di Dasmin itu belum dikenalkan, atau kalaupun sudah mungkin makalah-makalah sederhana gitu ya. Nah, jadi kalau di dalam tahapan menulis, karya tulis ilmiah itu merupakan salah satu yang sulit gitu. Kenapa? Karena sama, menulis juga seperti matematika atau yang lain gitu. Kita tidak bisa mengajarkan pembagian tanpa dasar perkalian kan gitu ya. Ada tahapannya, ada penjumlahan, pengurangan, perkalian baru pembagian. Menulis pun demikian. Menulis ada fiksi, ada non-fiksi. Pada dasarnya cuma ada 2 jenis tulisan, tetapi dari dua jenis tulisan itu ada banyak sekali contohnya gitu. Dan setiap contoh di menulis itu selalu berbeda, penulisannya, sistematikanya, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita bicaranya literasi dasar baca tulis, berpacu kepada GLS atau GLN, literasi dasar baca tulis, bagaimana caranya kita membangkitkan orang lain, entah itu siswa, entah itu guru, entah itu masyarakat dalam minat baca atau minat menulis, itu kita tidak bisa memulai dari tulisan ilmiah gitu. Karena akan sangat berbeda ketika kita membaca novel fiksi gitu misalnya, atau buku komik, entah itu di mata maupun di kepala akan sangat berbeda menyerapnya gitu. Pun begitu, pembiasaan 15 menit membaca yang itu kan harus buku non-teks pelajaran bahasanya ya, bukan buku pelajaran, bukan buku paket, bukan buku LKS dan lain sebagainya. Buku-buku yang bisa memancing minat baca siswa, buku-buku yang bisa membuat siswa itu tertarik dengan membaca kan gitu, entah itu dongeng, entah itu cerita, gambar bercerita, atau kisah nabi misalnya kayak gitu, buku-buku fiksi. Nah, oke, tadi sudah disampaikan juga kalau saya punya penerbit, kebetulan sudah mungkin ada sejak 2017 lah ya. Biasanya kalau karya ilmiah itu kita terbitkan dalam ukuran B5. Ini terlihat tidak Bapak Ibu? Terlihat tidak? Enggak, Ya, Pak terlihat, Adi Tama tidak terlihat. Judulnya belum, jangan goyang. Terlihat ya? Maksudnya misalnya ini ukurannya aja, ukuran B5. Nah, kalau buku biasanya fiksi, buku siswa, buku guru, novel dan segala macam, ini ukurannya ini. Ini ukuran B5, tangan kiri saya, ini ukuran A5. Itu ya. Jadi biasanya kalau buku jurnal, LPMP misalnya, atau karya ilmiah, kita terbitkan dalam ukuran B5. Ini seperti ini. Lebih besar dari A5, lebih kecil dari A4. Gitu. Nah, untuk buku yang paling kecil itu seukuran ini. Seukuran ini. Nah, ini lebih kecil lagi kan? Nah, ini juga buat buku-buku fiksi dan segala macam. Musim juga nih kalau di sini buat guru-guru yang biasanya yang tulisannya masih sedikit tapi mau dibukukan gitu. Gimana caranya? Bisa masih ukuran A5 tapi lebih kecil lagi. Mungkin cuma sekitar 12 kali 17 cm gitu ya. Oke. Kita langsung masuk ke materi ya. Jadi Bapak Ibu, saya tidak menjelaskan tentang bagaimana caranya menulis karena kelas menulis ada bagiannya sendiri. Saya hanya ingin
menyampaikan, menunjukkan ini loh, ini loh, ini loh, ini loh gitu. Seperti tadi contohnya ukuran buku, jadi kan Bapak Ibu sekarang tahu ada B5, ada A5. Jadi kalau karya ilmiah, baiknya itu B5 gitu. Kalau Bapak Ibu punya buku fiksi atau non-fiksi, seperti misalnya novel, puisi, pantun, atau non-fiksi gitu, bisa ukuran A5. Itu ukuran standar novel di toko buku atau di Gramedia dan lain sebagainya. Oke, sebentar saya share dulu. Ada nggak? Belum. Belum kelihatan Pak Adi. Sudah belum? Sudah. Sudah deh ya. Oke, ya, sip. Lanjut Pak Adi. Kita lanjut, dan ini tadi sudah ya. Ini buku yang sudah saya tulis baru 12. Oke. Menulis pada dasarnya tadi menulis itu cuma ada dua, fiksi dan non fiksi gitu. Fiksi itu contohnya seperti misalnya pantun, itu puisi, cerpen, gambar bercerita, komik, gitu, novel gitu, itu fiksi. Dongeng misalnya itu fiksi. Kemudian ada non fiksi. Non fiksi juga dibagi dua, ada populer, ada ilmiah gitu. Ada artikel, ada opini, kemudian ada jurnalistik misalnya. Ada diari, menulis diari itu termasuk non fiksi populer. Di ilmiahnya tadi kita sama-sama tahu seperti makalah, misalnya jurnal, PTK, PTS, skripsi, tesis, disertasi, itu ilmiah. Nah, sebenarnya kalau dari tahapan menulis yang paling mudah itu di tengah-tengah fiksi dan non-fiksi ada istilah best practice. Best practice, pengalaman dan perjalanan itu awal langkah menulis yang paling mudah sebetulnya. Kalau di fiksi, kalau di ilmiah, yang saya lakukan di kota Cirebon itu setahun minimalnya ada 2-3 kali workshop setahun tentang workshop menulis. Karya ilmiah itu baru saya adakan di tahun ketiga 2019 gitu. Jadi dari tahapan menulis tidak dari ilmiah dulu, tapi dari best practice, pengalaman perjalanan. Kalau teman-teman sudah pernah baca buku Pak Dr. Asep, itu salah satu best practice populer gitu. Nanti saya tunjukkan deh contohnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bisakah mengubah karya tulis ilmiah kita menjadi menjadi buku gitu ya? Seperti PTK, PTS, tesis, karya ilmiah lain menjadi sebuah buku. Jawabannya ini. Kalau saya penerbit menerbitkan ISBN, kalau Bapak Ibu mau menerbitkan buku itu didaftarkan dulu ISBN. Di dalam form pendaftaran ISBN itu ada yang di lingkar merah itu ada karya penelitian. Nah, jadi ada kategori buku anak, dewasa, karya penelitian atau terbitan pemerintah gitu ya. Seperti Proceeding Semnas Kesar Lindung itu terbitan pemerintah. Nah, ada di sini poin karya penelitian. Jadi kalau pertanyaannya bisa tidak mengubah KTI menjadi buku, jawabannya bisa gitu, karena di form ISBN ada poinnya gitu ya. Ini contohnya. Ini contoh-contoh KTI, entah itu PTK, PTS, dan tesis yang dijadikan buku. Nah, itu contoh-contohnya yang sudah saya terbitkan. Kebetulan karya tulis ilmiah ini sedang ngehit gitu ya, sedang populer di tahun 2020 ini. 2019 akhir sampai sekarang itu saya banyak menerbitkan justru KTI itu. Entah banyak tujuannya, ada yang untuk menaikkan pangkat gitu, ada yang untuk persiapan guru berprestasi dan lain sebagainya. Yang jelas banyak pertanyaan yang masuk saya, Pak Adi, kalau saya punya tesis bisa dibukukan tidak gitu. Pak Adi, PTS-nya bisa dibukukan tidak gitu. Nah, ini yang lagi ngehit tahun-tahun 2020 ini dibanding 2017-18 itu buku fiksi banyak sekali. Itu. Sekarang apa yang dibutuhkan dan apa yang tidak itu. Ini
sebelum yang paling penting Bapak Ibu, dari semuanya yang paling penting kalau kita ingin membukukan KTI, kita harus memperhatikan keaslian naskah kita, gitu. Asli apa tidak naskah kita, gitu. Ini yang paling penting, karena kita kenal, apalagi kalau yang biasa berkompetisi di Kemdikbud gitu ya, ada istilah similarity, plagiarisme gitu, Mendeley gitu kan. Kita kenal naskah yang kita tulis itu benar-benar kita tulis, benar-benar hasil penelitian kita atau bukan. Ini. Jadi sebelum kemana-mana, ini dulu yang terpenting. Karena kalau buku fiksi ya, entah itu pantun, misalnya yang sederhana ya pantun, puisi gitu, cerpen, saya bisa jamin itu lebih orisinil gitu. Buat orang anak A dengan anak B, orang ke satu, orang kedua, dan yang lainnya pasti berbeda. Walaupun judulnya kita tentukan sama misalnya. Nah, tetapi kalau karya ilmiah, apalagi PTK PTS, mungkin Bapak Ibu tahu ya bagaimana di lapangan gitu. Benar tidak itu karya yang kita buat sendiri itu? Benar tidak itu keaslian naskahnya yang kita buat sendiri itu? Karena ada cek similarity atau plagiarisme. Nanti saya tunjukkan salah satu contoh naskah yang dicoret-coret lah misalnya. Jadi ini yang harus diperhatikan. Kalau misalnya naskah kita terlalu banyak copy paste-nya atau misalnya dibuatkan oleh orang lain dan segala macam, lebih baik tidak usah dibukukan. Nah, tapi kalau memang itu karya tulis yang kita tulis sendiri, kita teliti sendiri, ya tidak apa-apa dibukukan, untuk lebih baik dibukukan agar terdokumentasi. Ini yang tidak harus disertakan seperti cover gitu ya. Biasanya kan ada cover universitas, ada nama, ada NIP gitu ya. Kemudian ada lembar pengesahan, persetujuan gitu. Terima kasih dosen 1, dosen 2, dosen pembimbing dan segala macam itu kan. Daftar gambar, tabel, grafik gitu. Lampiran-lampiran ini tidak perlu ada, tidak usah dikirimkan lagi. Dibuang aja semuanya, karena buku kita kan tidak perlu lembar persetujuan dan segala macam bla 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 bla. Kalaupun butuh lampiran di poin lampiran ini, kalaupun perlu lampiran, cukup dokumentasi foto saja 4 atau 5 buah itu sudah cukup gitu. Jadi nggak usah misalnya kayak PTK ya, lampirannya itu kan RPP, masa RPP mau dibukukan kan aneh ya. Jadi mendingan nggak usah dipakai aja gitu, nggak usah dibawa aja, itu dibuang saja. Kemudian gini, biasanya yang mengirim naskah KTI ini masih per bab. Nah ini kesalahannya. Biasanya kita nulis tuh bab 1, bab 2, beda-beda foldernya tuh ya. Bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 gitu kan. Nanti kata pengantar beda lagi foldernya, cover beda lagi, daftar pustaka beda lagi. Nah, ini dikirimkan ke saya misalnya. Kalau saya balikin, punten digabung dulu gitu. Karena saya penerbit lumayan lama tuh menyusun yang seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu mau membukukan karya tulis ilmiah, gabungkan dulu dalam satu folder Word saja. Word ya, jangan PDF. PDF susah diedit nanti. Word sudah cukup. Satu folder dari mulai judul sampai daftar pustaka, satu folder, tidak usah banyak folder, tidak usah banyak file. Nah ini kesalahan teman-teman penulis pemula biasanya. Jadi kirim naskah itu sampai 10 file, dari mulai cover sampai daftar isi, ampun banyak banget. Jadi saya kan harus buka copy paste gitu ya. Kalau ukurannya sama gampang, kalau ukurannya beda-beda, nah ini yang sulit. Jadi sebelum mengirim, gabungkan dulu filenya dalam satu folder Word. Ini sistematika dasar sebetulnya. Yang biru itu yang harus ada, yang putih tidak harus. Yang harus ada itu kata pengantar, daftar isi, bab 1, 2, 3, 4, 5, daftar pustaka, profil. Kalau ada lampiran boleh pakai foto 4 atau 6 biji lah, udah cukup. Gabungkan semua dalam satu Word, kirimkan ke penerbit ini gitu. Jadi tadi tidak usah ada cover universitas, lembar persetujuan dan lain-lain tidak usah. Bagaimana kalau mau diberi sambutan misalnya atau testimoni? Boleh, misalnya ada kata pengantar dari kepala dinas, boleh, tidak apa-apa, tapi tidak harus.
Sambutan, testimoni itu dari siapa saja boleh, mau dari guru, mau dari teman sejawat, mau dari suami, istri, siapa saja boleh, mau dari wali kota, bupati, siapa saja boleh, tetapi tidak harus. Jadi tidak harus buku itu ada kata pengantar dari orang lain gitu. Abstrak juga sama, boleh ada, boleh tidak. Banyak yang ada abstraknya ditulis, banyak juga yang tidak apa-apa. Yang penting itu ini yang biru, pokoknya kata pengantar, daftar isi, bab 1, 2, 3, 4, 5, pustaka, profil. Itu pun kelas Sudah. 3 kalau dulu Kak, Mujika 13 itu tuh Kak. Itu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Lanjut Kang. Lanjut. Ya. Ya. Kemudian tadi penulisan ukuran kertasnya B5. Tadi yang rada besar itu yang sudah saya tunjukkan di awal, tapi kalau misalnya ukuran kertas itu dirasa bukan terlalu besar. Tulisan kita misalnya sedikit gitu, jadi terlalu tipis, bukunya terlalu tipis itu, 40 halaman, 50 halaman itu kan tipis, 60 halaman tipis. Ya kita ubah lagi ke A5 gitu. Jadi nanti dibuat standar sebuku novel lah. Bapak Ibu mungkin tahu buku novel seukuran mana ya, seukuran itulah. Fontnya Time New Roman atau Cambria 12 nggak apa-apa. Spasinya 1,15 aja. Jangan 1,5 atau 2. Oh, terlalu, kalau untuk di buku tuh terlalu jauh-jauh jaraknya. Jadi 1,15. 1,15 itu sudah cukup sekali. Apalagi fontnya 12 itu sudah cukup besar. Margin, ini margin batas kiri, kanan, atas, bawah kertas itu harus sama Bapak Ibu. Tidak bisa tidak sama. Tidak seperti kita menulis tesis atau skripsi atau apa ya, di sebelah kiri itu selalu lebih besar ya. Misalnya 4, 3, 3, 3 gitu kan. 4, 3, 3, 3. Sebelah kiri 4 cm, atas, bawah sama kanan 3 cm. Di buku tidak bisa seperti itu. Karena buku bolak-balik. Coba aja bayangkan, kalau misalnya halaman 1, batas kirinya lebih lebar, 4 misalnya ya, ketika dibalik jadi halaman 2, nanti sebelah kanan yang lebih lebar gitu. Bisa dipahami nggak? Bisa Pak, bisa. Bener ya? Jadi si tulisan tuh nanti nggak ketemu gitu. Nah, jadi si tulisan tuh nggak ketemu gitu. Gejlok gitu. Jadi di buku margin itu harus sama. Kalau mau 2 cm, 2 cm semua. Kalau mau standar 254 nggak apa, 2,54 cm semuanya. Nggak boleh sebelah kiri itu lebih luas. Karena ketika dibalik bukunya, sebelah kanan nanti yang lebih luas. Gitu. Kemudian halaman bawah. Kalau mau aman, halaman itu ada di bawah semua. Di tengah, bawah, tengah. Gitu. Halaman ada di bawah, tengah. Kalau Bapak Ibu susah, udah tidak usah dikasih halaman, biar nanti penerbit saja. Kalau mau aman, halaman pokoknya ada di bawah, di tengah. Jadi tidak bisa seperti tadi, tesis atau skripsi. Bab pertama ada di atas, kanan. Kemudian bab halaman berikutnya ada di bawah, kanan. Ada yang begitu ya? Ada yang di bab 1 tidak ada halamannya. Kemudian di sebelahnya baru ada halamannya, di sebelah kanan atau sebelah kiri gitu kan. Buku tidak bisa begitu. Buku tidak bisa halamannya di kanan semua, nggak bisa. Atau di kiri semua tidak bisa. Karena buku bolak-balik. Coba Bapak Ibu kalau punya buku yang halamannya bolak-balik, satunya di kanan, satunya di kiri, satu di kanan, satu di kiri. Gitu. Coba aja cek kalau tidak percaya. Satunya di sebelah kanan, satunya di sebelah kiri, satu sebelah kanan, satu sebelah kiri gitu. Jadi kalau rumit, daripada rumit ya sudah, yang aman di tengah saja semua gitu. Oke ya. Oke, Kak. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi nih, perkecil atau ubah gambar tabel grafik sesuai ukuran kertas. Ini yang membuat lama dan yang sulit tuh di sini sebetulnya. Ukuran kertas kita sudah buat, Bapak Ibu biasanya kalau nulis KTI itu di A4 kan, kita sudah buat gambar tabel seukuran A4. Ketika bukunya diperkecil jadi buku A5, otomatis kan si tabel acak-acakan ya. Gitu. Tabel yang tadinya segini dibuat segini kan jadi berantakan gitu. Nah, jadi sebelum mengirimkan naskah, perkecil dulu semuanya, entah itu gambar, tabel, grafik, dan foto dan apapun, perkecil dulu sesuai ukuran kertas. Itu penting karena lama nanti saya contohkan, nanti saya kasih lihat. Oh sudah.
ternyata ini materi selanjutnya. Materi selanjutnya sebentar. Sebentar. Nah, tampilan desktop saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Ya, Clear ya? kelihatan. Ya, kelihatan. Yes, kelihatan Pak Kang. Oke. Terlihat. Oke. Nah, misalnya ini ya. Ini tidak perlu nih. Cover-cover seperti ini tidak perlu untuk di buku ya kan? Pastikan nanti buat cover baru yang lebih bagus gitu. Jadi yang seperti ini lembar pengesahan dan lain sebagainya tidak usah. Ini ukurannya masih kita lihat ya. Ukurannya masih A4 Bapak Ibu. Dan marginnya pun masih kacau nih. Ini masih tuh sebelah kiri pasti lebih besar 4. Ini masih kuliahan banget. Nah, di buku tidak bisa begini karena halaman 1 sebelah kiri ini lebih luas, nanti ketika dibalik yang lebih luas itu jadi di kanan gitu. Itu kan buku bolak-balik. Jadi tidak bisa begitu. Ini lagi ada halaman di atas, ada halaman di bawah, itu di atas semua itu tidak bisa. Tidak bisa di kanan semua, tidak bisa di kiri semua. Jadi kalau mau aman lebih baik di tengah saja. Kalau susah tidak usah dikasih halaman. Biar nanti penerbit aja. Ini ukuran apa? Tadi A4 ya. Nah, misalnya ini deh. Kalau kita ubah ke B5 saja ya, ukuran standar KTI, ini pasti akan berantakan. Bapak Ibu bisa lihat nggak? Ya. Nah, tuh. Iya kan? Nah, ini yang lama, ngedit-ngedit seperti ini yang lama. Termasuk tabel-tabel, yang paling susah tuh tabel-tabel. Nih, ini. Tuh. Kan ada di sebelah sini, ya kan? Iya. Jadi, sebelum dikirimkan tuh, berantakan semua. Sebelum dikirimkan, lebih baik diperkecil dulu sesuai ukuran kertas. Itu. Ini baru B5. Kalau diubah ke A5, lebih kecil lagi, ukuran novel, ya lebih berantakan lagi gitu. Nggak tahu ada di mana ini ujungnya. Itu kan ada di sini kali. Gitu. Nah, ini yang lama nih, yang seperti ini. Gitu. Jadi sebelum dikirimkan, lebih baik disesuaikan dulu sesuai ukuran kertasnya. Jadi acak-acakan semua. Itu ya. Oke, ini minimize. Kemudian plagiarisme. Nah, ini contohnya. Bapak Ibu bisa lihat yang warna biru? Yang dicoret-coret. Belum. Oh, iya. Belum keluar. Ya. Pak, Ya, Kelihatan? sudah. Kelihatan ya? Sudah, ya. Nah, itu. Jadi karya tulis ilmiah sebelum dikirimkan, ini nurani ya, sebenarnya cuma kita yang tahu. Walaupun saya bisa ngecek sebenarnya, cuma dari Bapak Ibu atau yang mau mengirimkan harus berpikir dulu karya tulis kita ini asli atau tidak gitu. Kalau misalnya asli, memang kita yang buat, penelitian kita yang buat, tidak apa-apa dibukukan. Lebih baik dibukukan. Tetapi kalau bukan, terlalu banyak misalnya copy paste dari Google atau dibuatkan dan segala macam lain-lain, lebih baik tidak usah itu jadi dokumen pribadi aja. Gitu. Yeah. Nah, sedikit ini tadi saya bilang menulis itu sebetulnya yang paling mudah dari best practice pengalaman perjalanan. Jadi seperti ini saya tunjukkan satu buku. Pak Iwan itu salah satu juara 3 Gupres 2000, saya lupa 2018 dari Metro Lampung. Kebetulan bukunya saya yang cetak, saya yang terbitkan. Menulis yang paling mudah dimulai dari best practice pengalaman perjalanan. Nah, seperti ini. Bapak Ibu bisa baca aja sedikit. Seperti kita menulis di diary, seperti kita menuliskan apa adanya, menulis aja gitu. Menulis apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan, apa yang kita lalui gitu. Kita ingat-ingat, kita tulis. Nah, ini yang paling mudah sebetulnya.
dari menulis best practice kita ke ini dulu ya, lepas KTI dulu. Dari menulis ini nanti akan ketemu arah penulisan kita itu di mana gitu. Kita itu lebih kuatnya di mana gitu, di fiksi atau di non fiksi gitu. Jadi menulis yang paling mudah itu yang diawali dengan menulis best practice pengalaman perjalanan seperti ini. Ada lagi contohnya ini misalnya, ini lebih jelas. Nah, Ibu H.J. Isnuraini, beliau itu juara 1 OGN 2016 bahasa Indonesia SMP. Ini tulisan beliau ketika di haji. Gitu. Ini best practice juga. Nah, seperti ini. Seperti kita nulis diary saja. Bapak Ibu bisa baca kan, jelas ya? Ya Pak, jelas. Nah, jadi menulis yang kalau kita bicaranya format literasi gitu ya, bagaimana membangkitkan atau membuat banyak orang gemar membaca, gemar menulis, mulai dari sini, dari best practice pengalaman perjalanan gitu. Karena dari sinilah nanti akan ketemu sendiri, kita itu akan lari ke non fiksi atau akan lari ke fiksi. Ini seperti cerita, padahal menulis biasa, tapi seperti bercerita. Kalau lama kelamaan, kalau misalnya konsisten menulisnya itu akan ke arah fiksi misalnya gitu. Tadi yang satunya yang membangun sekolah itu, ini lebih ke arah non fiksi kalau misalnya terus menulis ya. Buku Pak Dr. Asep juga salah satu best practice. Ya, memang betul mirip diary, yang sesuatu yang nyata, yang kita rasakan, yang kita lihat, yang kita alami gitu. Ini best practice populer, bukan best practice ilmiah. Best practice ilmiah ada lagi, Bapak Ibu bisa lihat proceeding Hemnas saja lah contohnya. Itu best practice ilmiah atau artikel ilmiah ya, biasa Kemdikbud bilangnya artikel ilmiah. Gitu. Ini sudah cukup ya? Oke, kita balik lagi. Sebentar. Mulai dari awal lagi. Nah, kemudian ini yang terakhir, menabung karya. Kalau bahasa saya suka menabung karya gitu. Sebetulnya banyak yang bisa kita lakukan, apalagi di tengah-tengah belajar di rumah seperti ini ya. Cuma contohnya begini, ini buku hasil karya antologi. Antologi puisi, pantun, cerita itu sejak 2017 sudah marak, Bapak Ibu, sudah marak sekali. Jadi kita diuntungkan sebenarnya generasi sekarang adanya literasi GLS, bahwa anak siswa kita sudah diajarkan untuk berkarya sejak dini gitu. Karena angkatan saya atau angkatan Bapak Ibu nih, sejak SD, SMP, SMA, kuliah, kita tidak kepikiran sama sekali untuk membukukan karya tulis kita, betul nggak? Dan tidak diajarkan gitu. Nah, mumpung sekarang sedang hit, jadi membuat karya siswa itu, menjadikan buku itu, kalau saya menjadi salah satu target setiap tahun gitu. Keberhasilan mengajar saya nomor 1 dari terbitnya buku. Kalau saya mikirnya begini, saya menulis, kalau anak saya tidak buat buku juga, ya ilmu saya tidak bisa saya bagikan ke mereka gitu. Jadi saya menulis, saya punya karya, anak saya juga harus punya karya. Itu yang saya lakukan setiap tahun. Dan ini buku senyum untuk Indonesia itu anak kelas 3 SD, Bapak Ibu. Kelas 3 SD umur 9 tahun. Karya tunggal, saya entah lupa 40 atau 50 judul puisi sederhana, puisi ada fotonya gitu formatnya, tapi jadi buku gitu, jadi karya, jadi kebanggaan untuk anaknya, untuk orang tuanya, untuk gurunya, untuk sekolahnya gitu kan. Jadi kenang-kenangan ketika ada akreditasi, ada pengawas,
ini loh hasil karya siswa dari sekolah saya gitu. Dan yang ini yang harus dilakukan sebetulnya sama kita guru-guru di era sekarang itu. Bagaimana membuat para siswa-siswi itu gemar berkarya apapun konteksnya, mau digital atau mau tulisan gitu ya, dokumen, tidak apa-apa, yang penting dikaryakan. Dan kenapa tadi saya bilang momennya bagus sebetulnya di belajar di rumah ini ketimbang kita ada di sekolah. Kalau kita ngasih tugas ke anak-anak apalagi SD, itu tulisannya kan di kertas ya. Nah, guru itu harus ngetik ulang. Ngetik ulang tuh prosesnya lumayan juga Bapak Ibu, ditambah tulisan anak-anak yang beragam gitu kan, dan lain sebagainya gitu. Kalau sekarang belajar di rumah, kita hanya memberi tugas misalnya, entah itu pantun, entah itu puisi, kemudian anak-anak kan kirimnya lewat WA atau lewat apa gitu. Jadi kita tinggal edit sedikit, tidak perlu ngetik dari awal. Cuma pertanyaannya kita lakukan atau tidak gitu kan, sudah kita kumpulkan atau tidak gitu. Banyak sebenarnya yang bisa dijadikan karya, tidak hanya buku itu. Kalau buku tadi contohnya ada pantun, ada kumpulan pantun, kumpulan puisi gitu, kumpulan cerpen. Kalau siswa kita standar 28 saja, satu siswa 2 puisi sudah jadi satu karya buku sebetulnya. Atau cerpen lebih panjang lagi, cerita-cerita sederhana itu lebih panjang lagi. Itu sudah bisa jadi buku. Apa ini? Itu. Atau karya digital itu seperti bisa video, bisa audio ya, bisa dongeng, bisa storytelling, bisa baca puisi, bisa musikalisasi gitu kan. Sekarang kan banyak juga teman-teman kita yang sudah aktif di YouTube. Banyak juga teman-teman guru gitu yang sudah mulai memposting karya-karya siswanya atau karya pembelajaran ke YouTube kan. Nah, sebetulnya ini harus jadi jadi kekuatan, jadi modal mengajar kita sekarang gitu. Materi kita bagaimana cara mengemasnya menjadi sebuah karya gitu, entah itu digital, entah itu buku dokumentasi tertulis. Saya tunjukkan contoh karya siswa. Sebentar mana ini? Sebentar Bapak Ibu. Ya, Pak. Sudah ini belum ya? Loh, kok balik lagi? Sebentar. Ini dulu. Ada di sini. Ini contoh karya-karya siswa yang keren banget, yang baru saya terbitkan, belajar dari rumah. Kelihatan ya? Ya, kelihatan. Mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu jadi punya inspirasi atau modal buat, oh contohnya seperti ini gitu ya. Dan akhirnya akan menghasilkan karya juga. Baru belum ada 1 minggu saya terbitkan buku ini. Oh, ini bukunya. Mana. Nah, ini bukunya. Ini ya. Kelihatan nggak? Jelas nggak? Kecil, Pak. Kecil? Jelas, iya. Soalnya kan sharing ini konten. Yeah. Bisa bisa didapatkan bukunya Pak Adi? Bukunya nanti pertanyaannya. Saya bingung kalau ada yang tanya mau beli bukunya atau mau beli bukunya. Ini contoh, ini isinya nih. Sebentar saya perbesar. Isinya beragam Bapak Ibu. Jadi tidak hanya kumpulan puisi, tidak hanya pantun dan segala macam, tapi kok jadi menarik ya, saya pikir jadi menarik. Ini yang pertama kumpulan pantun.
Ini satu siswa cuma 2 bait loh, ya kan? Cuma 2 bait. Ini satu siswa cuma 2 bait padahal. Tapi digabungkan kan jadi banyak, jadi sebuah karya. Nah, nanti akan terlihat siswa kita yang memang mahir, dia bakal buat lebih banyak. Ini berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, dia buat sampai 6 bait ya. Yang pertama kumpulan pantun memang Bapak Ibu bisa nggak membuat pantun mudah gitu? Kalau tidak bisa berarti harus ada kelas menulisnya. Nanti Pak Dr. Asep jadwalkan. Ini apa masih ternyata sebentar. Nah, ini yang kedua, kumpulan puisi. Jadi di dalam satu buku tadi ada pantun, ada puisi, masih tentang belajar dari rumah. Satu orang satu puisi, satu siswa satu puisi. Kadang lugu kalau baca karya anak-anak itu, polos, jujur. Ini bagian ketiga, seandainya saya menjadi cerita, seandainya saya menjadi judulnya. Jadi si anak itu berandai-andai, ada yang berandai jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi macam-macam gitu dalam format cerita. Andai saya menjadi pemilik pabrik masker, buset. Mengembangkan imajinasi anak-anak kan. Kalau di ukuran A4 paling 1-2 halaman ini. Karena ini dibuat A5 jadi bisa jadi 3 atau 4 halaman satu siswa ya. Andai aku jadi menjadi perawat. Kayak gini. Ini masih harus dipahami Bapak Ibu, yang saya alami juga ya, yang saya ya selama belajar di rumah. Waktu kita ngasih tugas ke siswa tidak mungkin 100% memberikan, tidak mungkin 100% mengumpulkan gitu. Kalau di riset gitu, mungkin hanya 30-50% gitu dari tugas yang kita berikan, dan itu perlu waktu sampai 2 hari 3 hari untuk mengumpulkan sebuah karya entah itu video, entah itu buku gitu. Jadi makanya dibuat banyak tema, satu puisi, satu pantun gitu, ada lagi tadi cerita. Nah, ini dongeng. Jadi udah ada berapa tema tuh? 4 ya? Ya, ada 4. Dalam satu buku, tapi semuanya hasil karya siswa, tidak apa-apa. Dan ini yang terakhir, suka duka belajar di rumah. Sama seperti cerita, tapi jadi anak-anak itu menuliskan suka dukanya ya kejadian ini gitu, mereka belajar di rumah.
Jadi ada 5 bab atau 5 bagian dalam satu buku. Ternyata ada yang senang belajar masak dengan ibunya, gitu kan, dengan mamahnya. Ada yang sudah membuat video. Hmm. Ini ada dokumen-dokumen, gambar-gambar tidak usah terlalu banyak di sudah selesai. Itu contohnya. Jadi stop sharing. Sekarang pertanyaannya, kita sudah mengumpulkan naskah atau belum? Kita sudah melakukan itu atau belum gitu? Tapi satu hal yang saya tanam gini, mengajarkan siswa-siswa kita itu berkarya sedini mungkin, khususnya buku ya, khususnya buku, kan kita tidak pernah tahu di kemudian hari mungkin saja anak-anak kita itu jadi penulis terkenal gitu, ya kan? Mungkin saja memang nantinya mereka malah memang jadi menggeluti dunia tulis yang sesungguhnya gitu, yang serius gitu. Atau bisa jadi di kemudian hari mereka memang jadi penulis yang bestseller karyanya gitu. Nah, ada sebuah kebanggaan buat kita kalau kita sudah mendidiknya waktu mereka jadi murid kita gitu. Mungkin itu Bapak Ibu sekilas materi mengubah karya tulis ilmiah menjadi buku dan menabung hasil karya siswa, menabung karya siswa. Selanjutnya dikembalikan lagi. Silakan, Akang. Baik Pak Adi, terima kasih share-nya, ini sangat bermanfaat nih buat Bapak Ibu guru hebat. Di sini sudah terlihat banyak sekali yang bertanya nih dari materi pertama sampai dengan materi yang kedua terkait dengan menabung karya siswa. Pastinya Bapak Ibu guru hebat juga sudah banyak nih karya-karyanya, mungkin nanti karya Pak Adi menginspirasi nih kita semua, sehingga ayo kita bukukan, kan pasti bermanfaat ya Pak Adi ya. Gitu. Iya. Oke, Pak Adi, ini ada pertanyaan pertama. Baik Bapak Ibu guru hebat, saya akan mencoba membacakan pertama dari Bu Susi Nurul. Ini terkait dengan materi yang pertama. PTS atau penelitian tindakan sekolah yang sekiranya menarik untuk dijadikan karya ilmiah dan dibukukan, maksimal berapa halaman ya Pak Adi ya? Mungkin bisa langsung dijawab Pak Adi. Ya. Ini terlihat nggak? Belum terlihat. Belum. Bisa tebalnya terlihat? Ya. Ya. Nah, ini buku yang saya pegang itu kira-kira 120 halaman. Gitu. Kira-kira 120 halaman. Sebenarnya kalau saya tidak masalah berapa tebalnya, berapa banyak halamannya, mau berapapun bisa gitu. Mau berapapun bisa. Tadi kan kalau misalnya terlalu tipis bisa kita buat A5 gitu ya. Kalau terlalu tipis lagi bisa saya kecilkan gitu, bisa dikecilkan gitu. Yang penting tadi gabungkan semua dalam satu file, kemudian tidak perlu ngirim yang tidak perlu, diperkecil gambar, tabel, grafik itu sesuai ukuran kertas, sudah. Kalau maksimal yang saya cetak sampai sekarang itu di bawah 200 halaman sih. Di bawah 200, paling sedikit itu sekitar 60 mungkin, 60 sampai 200 halaman lah. Tapi tidak jadi ukuran gitu, tidak masalah. Jadi tidak menjadi ukuran, termasuk dalam pengurusan ISBN-nya juga nggak masalah ya Pak Adi ya? Nggak masalah. Oke, baik. Terima kasih, itu Bu Susi Nurul jawaban dari Pak Adi terkait maksimal berapa halaman. Kemudian yang kedua ini pertanyaan dari Pak Oce Rebes.
langkah awal orang awam untuk menulis PTK, PTS, best practice, atau apapun itu adalah menentukan atau memilih masalah. Apa triknya nih Pak Adi nih untuk menentukan masalah nih? Dari Pak Ocerebes menanyakan triknya nih. Mungkin pengen dapat yang menarik gitu tuh. Ya, bukan menemukan masalah sih sebetulnya kalau kalau di menulis ya, tapi menguatkan konsep gitu. Ini yang penting. Sama seperti tadi ya, kita balik lagi ini di awal menulis kan. Yang saya lakukan 2017 lalu, workshop menulis pertama di Kota Cirebon. Kebetulan saya narasumbernya itu temanya best practice pengalaman dan perjalanan. Tadi yang saya tunjukkan contoh-contohnya ya, itu menulis paling mudah itu di tahap pemula itu best practice pengalaman dan perjalanan. Kenapa pengalaman dan perjalanan? Karena tidak butuh masalah. Itu pengalaman dan perjalanan yang kita lalui saja kan, yang kita rasakan, yang pernah kita alami kan, kemudian kita tulis gitu. Oke. Kalau dari best practice ya, kalau dari mau bagaimana caranya kita mau mulai menulis gitu. Tadi menulislah pengalaman dan perjalanan, kemudian yang perlu kita butuhkan tinggal mengingat-ingat apa yang sudah kita lakukan, kemudian kita mulai tuangkan ke dalam bentuk aksara gitu. Nah, kalau kita mau membuatnya sebuah karya tulis ilmiah, tadi ilmiah ya, KTI, tentu dari masalah. Yeah. Tapi sebenarnya kalau saya ini bukan masalah menyebutnya konsepnya gitu. Apa yang mau kita buat dulu gitu. Kalau sekarang tuh 4 tahun 5 tahun 4 tahun belakangan lah ya, ramai yang namanya lomba Inobel. Bapak Ibu mungkin tahu ya, inovasi pembelajaran. Kalau mau buat Inobel, apa yang harus kita buat? Inobel juga sampai karya tulis loh, ada karya tulis ya kan? Ada KTI-nya, selain medianya. Apa yang kita buat? Awalnya bagaimana? Konsepnya dulu. Konsep ya, materi apa? Medianya mau bagaimana, kan gitu, baru kita tuliskan. Jadi yang penting adalah kita menemukan konsepnya dulu, mau tentang apa, mau tentang tata surya, mau tentang energi, atau misalnya mau tentang peredaran darah misalnya, ya mau tentang sesuatu yang ada di sekolah, strategi dan lain-lain itu, mematangkan konsep itu dulu sebetulnya. Jadi sebelum kita nulis tuh gambarannya sudah ada di kepala. Bab 1, oh nanti ini saya larinya bakal ke literasi misalnya. Bab kedua otomatis ada tuh panduannya gampang, ada GLN, ada GLS itu kan. Ada aturan-aturannya di situ. Bab 3 tentang tinggal mengembangkan saja gitu. Jadi mulainya matangkan dulu konsepnya. Konsep gagasan kitanya. Itu kan. Oke. Baik Pak Adi, mungkin ini satu sesi kita buka 3 pertanyaan dulu, nanti kita lanjut lagi. Di sini juga ada beberapa pertanyaan. Nampaknya materi menulis itu sangat menarik nih, dari Bapak Ibu guru hebat semua. Ini pertanyaan dari Putri Azizah Nurman. Saya punya buku bahan ajar hasil dari translate dari buku asing yang sudah keluar lama, tahun 1970-an, dan saya ambil materinya yang sesuai dengan kurikulum pada instansi saya. Dan bahan ajar itu sudah saya gunakan sejak 2012 sampai sekarang. Bahan ajar itu juga saya sudah masukkan ke penerbit instansi saya di tahun 2012 atau 2013 ber-ISBN dan diedarkan skala lokal di instansi saya saja. Pertanyaannya, apakah teks bahan ajar itu bisa saya masukkan lagi untuk dibukukan agar bisa didistribusikan skala yang lebih luas lagi, skala nasional? Gimana Pak Adi? Bisa nggak yang sudah diterbitkan kita terbitkan lagi agar pendistribusiannya itu lebih besar gitu? Nah, jawaban nomor 1 ya. Bisa tidak buku yang sudah pernah terbit ada ISBN-nya kemudian diterbitkan lagi gitu ya oleh penerbit lain atau gitu? Jawabannya bisa.
Jawabannya bisa. Ada banyak buku yang ISBN-nya double atau pindah penerbit, itu bisa, tidak apa-apa. Gitu ya. Kalau pertanyaannya bisa atau tidak, bisa. Bisa. Nah, sekarang kalau pertanyaannya bagaimana distribusi supaya bisa lebih luas dan bisa digunakan oleh banyak orang gitu ya, itu tergantung Bapak Ibu menerbitkannya kemana gitu. Kalau si naskahnya itu kebetulan diterbitkan oleh penerbit mayor seperti Gramedia misalnya, apalagi tuh yang penerbit besar, Bentang Pustaka misalnya gitu, Erlangga misalnya, ya mungkin bisa diperbanyak untuk skala yang banyak, skala yang lebih luas gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu menerbitkannya ke penerbit indie lagi, kayak saya penerbit indie, ya tidak akan seluas penerbit mayor gitu pendistribusiannya. Ya? Iya, karena beda. Iya. Jadi intinya bisa buku yang sudah terbit ber-ISBN untuk diterbitkan kembali, dan kalau penerbit yang memiliki jaringan lebih luas gitu ya Pak Aditama ya. Nah, Iya. Sebenarnya penerbit minor juga sebenarnya bisa ya, tinggal usaha kita ya mau promosinya ya. Ya, kalau penerbit medsos. Ya, kalau penerbitnya indie berarti Bapak Ibu harus mendistribusikan sendiri gitu. Nah, menjual karya kita sendiri. Plus minus sebetulnya ini sedikit tentang distribusi buku ya. Kalau penerbit indie kita menerbitkan buku sendiri kemudian kita jual sendiri, itu kita akan dapat komisi full 100% sendiri itu. Nah, berapa sih harga buku gitu ya? Berapa harga normal buku ya? Harga normal buku yang dijual di pasaran itu 100% dari harga produksi. Itu. Jadi kalau Bapak Ibu produksi nyetak satu buku ini hitungannya 40.000, berarti minimal 80.000 tuh dijual. Gitu. Minimal. Lebih tidak apa-apa. Nah, kalau penerbit mayor, royalti yang kita dapat itu hanya maksimal 10% dari harga jual. Nah, kalau buku dijual di toko itu 100.000, berarti Ibu cuma dapat 10.000 satu buku. Cuma 10% loh, bahkan kurang. Dan itu pun per 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan dibayarkannya. Gitu. Penerbit mayor. Enaknya di mayor kita tidak mengeluarkan uang untuk produksi, gitu kan. Kemudian yang kedua, dicetakkan dalam skala banyak, skala besar. Langsung puluhan ribu eksemplar misalnya. Oke, baik. Pak Adi masih kuat nggak nih? Masih ya? Siap. Makin malam makin banyak nih, rupanya baru pada pulang tarawih, jadi dikasih contoh-contoh yang menarik, jadi pada pengen bertanya nih. Ini seperti Bu Cindy, dia hanya minta Pak Adi sudah punya belum panduan dalam menulis best practice? Kalau ada di share dong, gitu. Sudah. Best practice, best practice ilmiah itu tahun ketiga. Panduannya. Bukan, sebentar. Di tahapan menulis best practice itu workshop tahun ketiga yang saya lakukan di sini di kota Cirebon. Baru di tahun ketiga baru mengajak guru-guru untuk menulai karya tulis ilmiah, itu pun best practice dengan sistematika standar Kemdikbud, standar nasional. Kalau Ibu mau panduan menulis bagaimana cara mudah menulis, ini saya promosi. Sudah saya bukukan, ada di buku saya, judulnya Jangan Hanya Dibaca. Pak Dr. Asep punya bukunya, panduan sistematika best practice juga ada di dalam buku itu. Oke. Boleh kalau mau Moderator. Ya. Ya, ini saya Ibu Cindy Nancy Edriati. Silakan Bu Cindy. Baru bertanya, yang baru bertanya tentang best practice. Ya, izin bertanya ini Kang Adi. Monggo. Ya, di sini sulit sekali mendapatkan panduan best practice itu. Jika memang ada panduan itu, bisa nggak ya saya belanja online atau bagaimana ya? Sehingga
Kita yang tadinya belajar di rumah nggak sia-sia dengan kondisi yang saat ini gitu. Jadi Boleh. bisa juga karena saya punya putra-putri 3 orang, saya juga ingin memotivasi mereka supaya mereka punya karya begitu. Mantap, Bu. Terima Langsung ditodong kasih. Pak Adinya. Iya, terima kasih. Iya, sama-sama. Bukunya masih ada nggak ya? Saya Oke. habis stok, kebetulan buku itu luar biasa. Laris. Alhamdulillah banyak yang minat gitu. Berarti Nanti saya cek dulu ada nanti bestseller Pak Adi. masih ada stoknya nggak? Cuma ada, jawabannya ada gitu. Sebentar saya tunjukkan sedikit saja. Panduan best practice. Wait. Best practice itu bahan mana ya? Ini yang saya bilang mudah. Bagaimana cara menulis dari awal, fitur pengalaman dan pribadi, pengalaman pribadi dan perjalanan. Ini tentang jurnalistik. Ini sistematika penulisan best practice standar nasional. Gitu. Nanti bisa kita share ya Pak Adi ya. Tapi materinya bukan itu loh. Bukan ini. Kalau ini harus undang saya di workshop. Siap. Mohon izin untuk Kang moderator, saya mohon request ini kepada narasumber hebat kita ya. Kebetulan saya ingin ngadain workshop untuk Pekanbaru. Di forum musyawarah guru bimbingan konseling. Jadi mereka juga harus tahu ilmu ini begitu. Iya, melalui moderator saya boleh ya minta nomor kontaknya Kang Adi. Oke. Ada di grup. Dapat tawaran, Bu. Iya. Jadi kalau nanti bisa saya connect dengan teman-teman dan mereka bisa ini ya ke Zoom atau Webex. Ya berapapun yang hadir pokoknya belajar deh gitu. Mantap, keren. Boleh nanti saya tunjukkan contoh-contoh best practice juga. Saya langsung disuruh jadi manajer ya Pak Adi ya. Boleh kan. Baik. Pak Maulana jadi moderator aja. Iya. Terima kasih. Iya. Baik, Pak Bu Cindy, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin nanti tindak lanjutnya bisa japri dengan Pak Adi Tama atau di grup, nanti kita sama-sama sharing. Di situ ada pertanyaan yang perlu dijawab oleh Pak Adi. Terima kasih Bu Cindy. Sama Pak Maulana dan teman-teman hebat. Masih ada pertanyaan ya, Kang? Pak Maulana. Oh, kacau nih. Tidak terdengar. Sebentar, Pak Maulana. Oh ya, saya bacakan ya Pak ya. Oke, ini dari Ibu Desi Ervan. Saya sedang membuat saya sedang membuat bahan ajar untuk anak berkesulitan belajar.
Apakah Pak Aditama pernah membuat bahan ajar anak-anak berkebutuhan khusus tersebut yang hampir ditemui tiap kelas dan sulit memakai buku paket dari sekolah? Boleh berikan tips buat mengajar bahan ajar tersebut? Nah, silakan Pak. Oke, keren Ibu. Buku bahan ajar ada beberapa, tidak banyak. Yang buku bahan ajar itu apalagi 2020 tidak banyak. Mungkin ada 10 judul lebih, tapi tidak ada yang khusus ABK. Itu kalau sampai terbit keren, serius keren. Kayaknya jarang Nanti boleh banget deh. kerjasama ya Pak Adi? Boleh kerjasamanya Boleh, ya Pak Adi? Boleh. Alhamdulillah. Siap, Oke, siap, karena siap. lagi Itu tahap hebat banget. Terima kasih banyak. Bahkan temanya ini loh, masih salah satu tema yang fresh, Oke, terima kasih. Nanti minta tips-tipsnya. Capri ya. Boleh Ibu. Terima kasih Iya. Pak Adi. Boleh. Terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Lanjut masih ada nih Pak dari Ibu Sri Rejeki. Sertifikatnya? Ibu Sri Rejeki dari SDN Trengseng Sawah 01. Saya guru kelas 1 yang saya tanyakan, karya tulis apa yang sesuai dengan siswa kelas 1? Silakan Pak Adi. Oke. Gambar bercerita sama big book. Gambar bercerita sama big book. Big book itu keren banget. Dan lumayan harganya gitu kan. Bapak Ibu tahu buku big book nggak? Belum pernah tahu? Ya, ada contohnya Pak. Saya buka lagi. Ya. Sebentar. share sebentar. Ada di mana ya? Gambar bercerita, fabel, misalnya gitu, dongeng, big book. Itu untuk kelas rendah. Nah ini, kelihatan nggak? Ya, sudah. Besar banget kan? Iya. Nah, lihat ya, ini namanya big book. Ini untuk kelas rendah. Nggak bisa diperbesar. Nantinya ulangin lagi dari awal. PPTC ini banyak banget, ada berapa nih, 81 slide. Mana tadi big book? Ini dia. Sebentar, bisa diperbesar nggak ya? Supaya nggak dari awal. Ini berapa itu? Nah itu. Gede amat. Ya, ini namanya big book. Dan harganya lumayan mahal. Ini memang sengaja untuk storytelling, untuk guru dongeng gitu ya, bercerita gitu kan. Jadi anak-anak fokus semuanya, bisa banyakkan bisa fokus. Kalau bukunya kecil kan ini ya, bingung. Kemudian untuk big book ini bagaimana mereka itu bisa memprediksi sebaliknya gambar apa nih gitu. Itu mudah. Yang sulit itu ilustrasi gambarnya, dan paling sesuai dengan untuk kelas 1, 2, 3. Ya. Lanjut Pak, waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Dari Reni Kristiawati. Assalamualaikum, saya Reni Kristiawati dari SDN Utan Kayu Utara 07 pagi. Kalau saya sudah selesai mengumpulkan karya siswa, kemana karya tersebut harus saya serahkan? Karena saya tidak punya channel tentang penerbit. Keren. Nah, serahkan ke saya, Bu. Biar saya urus. Keren. 1-2 minggu terbit. 1-2 minggu terbit, insya Allah. Iya. Ada lagi? Nanti bisa japri aja, Ibu. Ya. Nanti bisa japri aja. Iya. Ibu sudah masuk grup ya, Bu ya? Nanti ada Pak Aditama. Ibu bisa japri. Lanjut dari Bu Vini Khairiyah dari SDN Pondok Kopi 02. Boleh tidak pembuatan ini diambil dari judul tesis? Pembuatan buku. Boleh. Tadi
Tadi beberapa yang saya tunjukkan itu ada tesis juga. Mm. Ada yang tadi ditunjukkan tadi ada mungkin tiga judul tesis. Boleh, nggak apa-apa. Lanjut Tidak ya. apa-apa. Ya. Selanjutnya dari Ibu Endah. Saya Endah Sulistiani dari SDN Sumur Batu 04 Pagi. Boleh tidak saya buat seperti contoh yang Bapak berikan? Objeknya siswa saya. Boleh banget. Keren. Ya. Dari Yeni, Bu Yeni Anggreni. Saya dari SDN Pulau Gadung 09. Mau menanyakan apakah standar menulis cerpen pada lomba FL2N dan cerpen untuk dipublikasikan cetak dan perjualbelikan itu berbeda. Karena waktu lomba FL2N, anak yang sudah punya karya yang dijual di Gramedia kalah sama anak yang belum pernah memiliki karya dipublikasi. Ini penerbit ya? Iya, jadi anak yang sudah punya karya pas dilombakan tidak menang itu Pak maksudnya. Ukuran kalau penerbit itu punya istilahnya apa ya? Punya pandangan sendiri, punya pasar sendiri. Itu Bu. Jangankan cerpen ya. Kalau kita misalnya punya naskah novel ya, kita bilang bagus nih novel kita. Teman-teman kita bilang bagus. Tapi kalau penerbit itu memang pasarnya tidak lagi menerbitkan novel ya tidak diterbitkan juga kan gitu kan. Kalau mayor ya, kalau kita bicaranya mayor gitu. Mereka punya pasar sendiri dan punya bulan sendiri. Gitu. Kayak misalnya contohnya masa-masa mau masuk sekolah itu penerbit bakal ramai buku-buku anak misalnya gitu. Sekarang lagi puasa bakal ramai buku-buku religi misalnya gitu. Mereka punya pasar sendiri, punya pandangan sendiri kalau penerbit mayor. Lanjut lagi Pak, dari jauh nih Pak, dari Belitung, dari Ibu Oktaria, SDN 7 Membalong. Pertanyaannya, jika kita ingin membuat sebuah buku tabungan karya anak, adakah ketentuan untuk halaman minimal dari sebuah buku kumpulan cerpen dan puisi anak tersebut? Ya, tidak jadi kaku, nggak apa-apa. Kumpulkan saja, kirimkan. Gitu. Insya Allah nanti saya bisa atur. Gitu. Jadi berapa minimalnya, berapa maksimalnya itu tidak menjadi hal yang harus kaku gitu. Kebanyakan minimal ya, ini mah standar minimal tadi 60 sampai 200 halaman lah gitu. A5. Jadi kalau Ibu udah ngetik di A4 coba aja diubah ke A5 dulu. Sudah dapat belum tuh 60 halaman? Itu kalau misalnya 60, 70, 80 halaman sudah dapat ya sudah cukup gitu. Kalau di bawah 40 sebetulnya bisa dibuatkan buku gitu, tapi tipis banget gitu. Dan di angka kredit juga cuma 20 karya loh. Nilai poin 3 atau 4 gitu. Lupa. Yeah. Lebih dari 20 karya itu sudah 3 atau 4 poin. 20 karya untuk semua siswa itu satu buku. Itu bukan kalau di angka kredit gitu, ukuran buku, hitungan buku kalau 20 karya lebih itu udah 3. setara ya gitu. Jadi tidak jadi hitungan sih Bu. Gitu. Kalau Ibu punya siswa misalnya 30 ya atau 20 misalnya, ya satu siswa 2 karya juga sudah cukup. Gitu. Pokoknya nanti diubah ke A5 kalau misalnya sudah minimalnya 60 halaman. A5 itu kan belum nanti tambah kata pengantar dari Ibu, dari kepala sekolah gitu kan. Belum tambah foto, itu udah cukup. Udah cukup banget. Dari Pak. Lanjut Terima Pak. kasih. Ya. Dari Bu Uis Neti dari SMP 282 yang mau saya tanyakan, hasil poster karya siswa apakah bisa dibukukan? Terima kasih. Hasil poster ya? Iya. Kalau hanya posternya saja, poster gitu ya, sebetulnya kurang bagus kalau dibukukan. Itu kan lebih ke gambar ya.
gitu. Jadi minimalnya kalau mau dibukukan komik lah. Kalau komik masih bisa dibukukan. Itu kalau poster, jadi kan seperti apa ya? Seperti buku gambar gitu. Nah, terusnya yang sulit itu ilustrasinya karena sebagus apapun lukisan tangan sama teknologi kan lebih bagus teknologi ya. Itu perpaduan warna dan segala macam bla 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 blanya gitu. Kalau poster saya pikir tidak perlu dibukukan. Ya, sepertinya itu yang terakhir, Pak. Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah alamin sudah selesai semua. Iya, Bu Pak. Is, Ya, alhamdulillah. Silakan Pak kedengeran ya? Maulana. Makasih banyak Bu Is. Ya, Mohon maaf sama-sama. Pak Aritama dan juga Bapak Ibu guru hebat tadi ada kendala Siap-siap. teknis dengan audio di sini, jadinya Bu Is double job nih. Nanti saya langsung transfer ya Bu Is ya, setengah-setengah. Terima kasih Pak Aditama dan Bapak Ibu guru hebat sekali lagi. Sama-sama. Mohon Terima maaf kasih semuanya Bapak Ibu. sharing-sharingnya dan juga Bapak Ibu guru hebat di sini masih banyak tentunya hal-hal yang ingin ditanyakan. Semoga kedepannya kita akan ada follow up dari workshop kita hari ini, apalagi workshop kita hari ini sangat bermanfaat, terutama buat kita guru dalam jenjang karir, penambahan angka kredit, dan lain sebagainya. Untuk materi mungkin nanti bisa sama-sama di-share ya Pak Edi tadi PowerPoint-nya ya, nanti di grup. Boleh. Untuk Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di grup nanti yang berhalangan bisa hadir, bisa sama-sama mempelajarinya. Dan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa disampaikan karena keterbatasan waktu, kami pun juga mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi jangan khawatir, di lain kesempatan kita masih bisa bertemu. Sekali lagi Pak Adi, sukses selalu. Amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih semuanya. Bikinin dong kalimat penutup buat menginspirasi Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di Nusantara nih Pak Adi nih, terkait dengan menulis. Yang selalu saya tulis dan ada di setiap buku dan segala yang PPT dan lainnya gitu ya. Berkaryalah, tanpa karya kita hanya akan meninggalkan nama. Mantap. Tanpa karya kita hanya meninggalkan nama, tapi kalau ada karya kita kan ada ya Pak Adi ya. Terus terima kasih Pak Adi, sukses selalu. Salam untuk keluarga di rumah. Siap. Dan sehat selalu. Baik, Bapak Ibu guru hebat semua, itu tadi yang telah disampaikan oleh Pak Aditama terkait dengan materi bagaimana menyusun karya kita menjadi sebuah buku dan juga menabung karya-karya siswa, tentunya menjadi hal yang menarik, bahkan baru bagi Bapak Ibu guru hebat semua dan menjadi inspirasi nih. Mulai besok saya akan kumpulkan dan saya akan bukukan itu karya-karya siswa kita semuanya. Amin. Apa-apa bisa langsung tanya dengan Pak Adi. Pak Adi ada di grup kita, bisa japri, apalagi tadi ada yang mengundang ya. Nah siap Pak Adi, siap insya Allah semuanya, bahkan Bapak Ibu pengurus PPIJ juga siap memfasilitasi Bapak Ibu guru hebat semua untuk sama-sama kita memajukan pendidikan di Indonesia ini. Saya sama sekali lagi. Amin. Saya selaku moderator juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, kendala teknis yang telah terjadi. Alhamdulillah ada Bu Iis yang langsung menangkap dengan sigap. Makasih Bu Iis. Sama-sama. Dan juga Bapak Ibu guru hebat yang sudah menginspirasi. Alhamdulillah sampai pukul 9:30 peserta masih paten di angka 105. Tepuk tangan buat kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Sebelumnya saya kembalikan lagi kepada host kita yang luar biasa hebatnya, Bu Iis Sofyan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Iis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aditama, Kak Momol, dan semua partisipan atas partisipasinya hari ini. Sangat menginspirasi, sangat menarik, sehingga gak satu pun yang beranjak sampai di akhir acara. Keren Pak. Menginspirasi sekali. Sebagai host Iis Aisyah, mohon maaf atas banyak kekurangan yang telah saya berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Aditama telah mengisi pada malam hari ini. Absennya jangan lupa Bapak Ibu.